Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman di saat dimanapun berada, izinkan saat ini untuk berbagi perihal tentang cara membuka mata batin mumpung kita masih di dalam suasana bulan Ramadan yang masuk ini. Sahabat Kang Darman di desa, yang dimaksud dengan membuka mata batin di sini yaitu kita harus membuka kesadaran kita ataupun menumbuhkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lain kadangkala ketika ada yang menyampaikan tentang mata batin itu identik dengan kebatinan, ya memang benar. Ketika membuka mata batin itu ya dengan kebatinan, kebatinan itu ya di dalam diri, ya kan. Nah, ketika terbukanya mata batin maka akan tersingkaplah segala rahasia-rahasia yang ada di alam rohani ini. Nah, sahabat Kang Darman di desa, adapun cara untuk membuka mata batin ini atau menumbuhkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara berzikir. Namun berzikir di sini kita harus dengan suatu metode, yaitu metode zikir nafas. Nah, kenapa harus dengan zikir nafas? Ya karena nafaslah yang terdekat untuk menuju kepada Allah, dan nafas inilah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sahabat Kang Darman di desa, marilah kita sama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Nah, maka ketika kita sering berzikir kepada Allah, maka batin kita disebut dengan bersih. Bersih inilah yang disebut dengan terbukanya mata batin. Jika mata batin kita sudah bersih, sudah terbuka, maka tertanamlah satu kesadaran, yaitu sadar Allah, bahwa semua yang terjadi itu adalah karena Allah. Nah, sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, bila mana mata batin kita terbuka, maka tertanamlah satu kesadaran, yaitu sadar Allah. Dan ingatlah bahwa hidup ini tidak akan lama. Kalau masih banyak berprasangka yang tidak benar tentang mata batin, yaitu hanya untuk mencapai suatu keilmuan yang identik dengan alam-alam gaib. Ya benar juga, alam gaib, karena alam rohani ini adalah alam gaib. Hanya orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah yang bisa menembusnya. Kalau hanya katanya, kata dari cerita orang ataupun teman kita, itu kan menghasut kepada pikiran kita, sehingga muncullah rasa kepenasaran di dalam batin kita, tapi belum mengalaminya. Itu yang paling bahaya kalau menurut saya pribadi. Tapi jika kita emang sudah mengalami, melaluinya, melewatinya, apa yang disebut dengan batin, apa yang disebut dengan alam rohani, karena seringnya orang
berzikir kepada Allah, apalagi dengan metode zikir nafas, insya Allah orang itu mengalami sendiri. Jadi bukan katanya lagi. Nah, apakah dengan terbukanya mata batin kita bisa melihat alam yang lain seperti alam genderuwo, alam kuntilanak, alam siluman? Tentunya melebihi daripada itu. Jika sudah tertanam kesadaran kita kepada Allah, yang dilewati, yang dilalui adalah alam rohani. Nah, alam-alam yang seperti itu lewat semuanya, karena yang dituju oleh batiniah ini ya Allah. Ya, yang tadi saya sebutkan, alam kuntilanak, genderuwo, alam siluman dengan alam ketuhanan, lebih tinggi mana? Sadarilah sahabat Kang Darman Desa, alam ketuhanan lebih tinggi daripada alam-alam yang tadi saya sebutkan. Itu adalah disebut dengan alam kehinaan. Nah, tapi kita harus masuk ke dalam alam kemuliaan, yaitu alam ketuhanan. Bukankah manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin, setan, dan malaikat? Nah, sadarilah di sini kita harus benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tundukkan batin kita kepada Allah untuk mencapai suatu kemuliaan itu, yaitu dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Ketika orang sudah sadar Allah, hidupnya itu selalu bersama Allah, untuk Allah dan kepada Allah, dan hidupnya itu tidak sia-sia karena kembali kepada Allah. Karena asal kita semuanya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Masa harus kembali kepada alam kuntilanak, alam siluman? Nah, inilah mulianya manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dianugerahi suatu kesadaran yang tinggi, yaitu sadar Allah atau ma'rifatullah. Nah, semoga kita semua selalu dianugerahi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berserah diri kepada Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhiri mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.